Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan tidak terasa Bapak Ibu, ternyata kita sudah hampir di penghujung tahun. Dan kita percaya kita ada sampai saat ini semua karena anugerah dan kebaikan yang daripada Tuhan. Maka dari itu pagi ini layaklah kita berterima kasih, mengucap syukur atas semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan mengundang Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami sangat berterima kasih dan kami sangat bangga karena kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang begitu hebat dan kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan pagi ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Biar Engkau Tuhan bertahta atas pujian kami dan Engkau disenangkan atas penyembahan kami ya Bapa. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat pujian mengatakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau yang layak terima semua pujian.
memuji-Mu Tuhan. Ku mau Karena Engkau menyembah, baik atas hidup kami. ku selalu Engkau baik Yesus. sembahmu. Kau layak terima setiap pujian kami. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Biar jemaat Tuhan. saja menyanyikan pujian ini. Ku mau memuji ya Yesus. Amin. Inilah menjadi pujian hati kami Tuhan. Kami selalu menyembah-Mu. Kami mau selalu menyembah-Mu Yesus. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak, hanya Kau yang layak Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan. Kami sembah nama-Mu. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Kau Raja di atas segala raja, Kau yang layak terima setiap pujian kami. Haleluya, oh haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Engkau berkuasa, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Kami muliakan nama-Mu, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Yesus. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. This is my song, my Savior God. How great Thou art, how great Thou art. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. My soul, my Savior God, how great Thou art, how great Thou
mengakui kebesaran-Mu Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami mau lebih lagi memuji Engkau. Kami mau lebih lagi mengagungkan nama-Mu yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Pagi ini saya membawakan pujian yang mungkin masih baru, tapi kita mau sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Kita akan mengangkat pujian mengatakan rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Lagi katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Nah, lagu selanjutnya ini lagunya agak bergoyang ya Bapak Ibu. Jadi saya mau semuanya bergerak. Di sini pasti banyak yang dingin ya kan? AC-nya soalnya nyala semua. Jadi kita mau berjoget supaya badan kita panas, supaya badan kita hangat. Oke? Nanti kalau ada lagu lay 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 lay, tangannya di sini depan gini ya, joget terus gini-gini ya.
ya gantian. Nanti ikutin tim tamborinnya, oke? Ayo, kita mau menyanyi pujian Isto Ora Isto. Lai lai
udah mulai panas ya. Oke, silahkan duduk kembali. Kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kita bisa mengenal pribadi Tuhan seperti apa. Melalui firman Tuhan kita bisa mengenal apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak ada yang ku dambakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Tak ada yang ku dambakan selain dirimu. Tak ada yang
pujian dari hatiku. Ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Inilah pujian dari dasar hati kami. Ini hati kami di hadapan Tuhan. Hati yang merindu. Hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Dan kami yakin Tuhan, Engkau melihat akan keberadaan hati dan pikiran kami semuanya. Dan kami juga yakin Engkau akan memberikan jawaban. Ya Yesus, kami percaya Tuhan. Dari semua kebutuhan kehausan jiwa kami. Berbicaralah secara khusus dari hati ke hati, sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan inginkan. Mari kembali bersama-sama dengan lembut. Kita mau berkata kepada Tuhan, dengarlah pujian dari hatiku. Dengarlah pujian dari hatiku. Ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Jiwaku ya Tuhan, ini jiwa kami selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Kami percaya
ketika kami menaikkan pujian dari dasar hati kami, maka keajaiban terjadi atas kami semuanya. Amin. Kami yang datang dengan letih lesu, kami pulang dengan membawa kemenangan besar. Karena kuat kuasa pujian mengalir atas kami. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu dan kesempatan yang baik untuk kami mempermuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau duduk diam mendengar sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami mau mendengar, kami mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini adalah minggu terakhir ya dari tahun 2025. 3 hari lagi kita memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Dan pengharapan saya kita semakin bertumbuh, kita semakin kuat dan semakin diberkati oleh Tuhan. 3 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi agen kerajaan surga. Ya, Tuhan Yesus menyatakan diri melalui seorang bernama Maria, dia menjadi agennya. Kemudian dari seorang agen, Maria mulai melakukan satu tindakan yang tepat, yaitu apa? Memberikan gairah yang baru kepada semua orang yang letih lesu. Nah, Maria memberikan contoh yang baik. Kenapa? Karena Maria meskipun di dalam persoalan, dia memberikan kekuatan penghiburan untuk orang yang lain. Nah, hari ini Bapak Ibu di tanggal 28 minggu terakhir, mungkin kita masih punya persoalan, ya, kita masih punya banyak problem, punya banyak PR. Kenapa? PR yang kemarin belum selesai. Nah, hari ini saya memberikan satu tema untuk Bapak Ibu semuanya, pulang dengan membawa ketenangan. Saya sengaja memberikan gambar Maria dan Yusuf yang hari itu pulang ke tempat asal sesudah berkunjung dari rumah Elizabeth. Nah, kita nanti akan bersama-sama belajar dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Tetapi kita akan terlebih dahulu membaca dalam Filipi 4 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Bisa dibantu? Ya, oke. Saya akan bacakan ayat yang ke-6 dan Bapak Ibu nanti ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama dengan keras. Firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur bersama-sama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Amin. Ya Bapak Ibu, dari kita semuanya kadang-kadang kalau datang ke gereja, orang berkata, ke gereja pulangnya sama saja. Kemudian ada lagi yang berceloteh, ke gereja nggak ada urapan. Buktinya aku datang dengan masalah, pulang tetap dengan masalah yang sama. Nah, hal yang seperti ini Bapak Ibu, ini yang kerap kali membuat hati jemaat itu kerap kali merasa percuma. Tetapi kalau Bapak Ibu mau bersama-sama melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sekali lagi firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Paulus tahu kondisi jemaat, ya secara khusus jemaat di Filipi. Hari itu Paulus melihat orang-orang sudah beribadah, orang-orang sudah datang kepada Tuhan,
tapi hidupnya dipenuhi dengan perasaan-perasaan yang gak karuan. Nah, Paulus memberikan satu pengajaran yang sangat baik, dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, dalam permohonan dengan ucapan syukur. Orang mengucap syukur itu gimana? Salah satu yang paling gampang, kita punya perkataan ucapan syukur yang paling dahsyat waktu kita bisa berkata haleluya. Anda tahu arti kata haleluya? Secara arti yang utuh, artinya adalah puji Tuhan. Dari kata halel, halel itu halal. Jadi waktu kita berkata haleluya, pujian Tuhan itu menjadikan segala sesuatu itu tahir. Nah, orang-orang tertentu berkata, "Oh Pak, orang berkata haleluya itu tuh kan latah." Tapi Bapak Ibu saya beritahu, kata haleluya itu mempunyai satu kekuatan yang dahsyat. Kenapa? Waktu kita berkata haleluya, alam roh itu bergetar. Jadi efek getar daripada kata haleluya secara alam roh itu kayak bom atom. Ya, bom atom Hiroshima sewaktu dijatuhkan, ledakannya itu seperti cendawan, seperti cendawan itu apa? Ya. Itu dia melebar. Jadi begitu boom, kira-kira seperti itu. Makanya kalau kita sedang dimanapun tempat, Bapak Ibu jangan malu-malu menyebut kata haleluya. Kenapa? Efeknya dahsyat. Memberikan satu efek kejut, memberikan pagar perlindungan secara alam roh untuk kita. Makanya Rasul Paulus di sini berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Doa buat kita agak cukup susah. Tetapi kalau kita berkata permohonan dengan ucapan syukur, kita cuma ngomong terima kasih Tuhan. Haleluya. Nah, Rasul Paulus mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kenapa seseorang itu khawatir? Kenapa seseorang itu takut? Kenapa seseorang itu kalut? Karena orang ini punya problem hati dan pikiran. Tapi sewaktu kita melakukan ucapan syukur, maka yang terjadi hati dan pikiran kita itu dipelihara oleh Tuhan dengan apa? Damai. Makanya kenapa saya memberikan tema pulang dengan ketenangan. Ya, saya ingin sekali di penghujung tahun 2025, hari ini tanggal 28, ya 3 hari lagi kita memasuki tahun yang baru. Kita hari ini mau tutup tahun ini dengan pulang bawa damai, bawa tenang. Supaya apa? Menyongsong tahun baru kita benar-benar fresh. Jangan sampai kita nanti berkata, podo wae, gak ada artinya. Nah, firman Tuhan hari ini memberikan contoh yang baik dari kehidupan Maria. Kita lihat dalam Lukas 1 ayat 56. Kita perhatikan bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin belajar secara teologi, ayat firman Tuhan dalam ayat 46 sampai 56 ini lebih mengarah seperti tur rohani, perjalanan rohani. Kadang-kadang orang Indonesia pergi ke Israel ngapain? Mereka berkata, wisata rohani. Nah, waktu mereka wisata rohani, apa yang diinginkan atau diharapkan? Pulang dengan membawa ketenangan. Seperti saudara-saudara kita, hampir setiap tahun kalau bisa umroh. Tujuannya apa?
pulang dengan membawa ketenangan. Yang menjadi pertanyaan, waktu mereka pergi, misalkan mereka punya masalah, apakah waktu mereka nanti pulang, masalah itu selesai? Belum tentu. Nah, Maria hari itu ketika dia pulang dari rumahnya Elizabeth, masalah yang sedang dihadapi belum selesai. Tapi kenapa jiwanya kok bisa tenang? Nah, ternyata Bapak Ibu, kata kembali ke rumahnya dalam bahasa asli itu memakai kata hypes trepsen. Itu bahasa Yunani. Artinya apa? Pulang dengan membawa ketenangan. Kenapa? Orang yang telah berjumpa dengan Allah kembali dengan sikap batin yang berubah. Jadi Bapak Ibu sama hari ini datang ke gereja itu punya masalah. Anda semuanya punya problem, saya punya problem. Nah, waktu kita punya problem, kemudian kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hambar, pulang tidak membawa ketenangan. Tetapi kalau kita datang dengan pengharapan kepada Tuhan, Tuhan tahu pengharapan itu. Nah, nanti apa yang terjadi? Tuhan memberikannya namanya hypes trepsen itu tadi. Jadi hadirat Allah itu akan menguasai, hadirat Allah itu akan tinggal, sehingga apa? Kita berkata, wih, aku pulang ibadah tuh hatiku beda. Pikiranku tiba-tiba ayem. Nah, sewaktu nanti saudara sampai ke rumah, Anda masih melihat masalah. Tapi masalah itu sudah tidak lagi jadi problem. Anda mungkin tanya, Pak, ayat yang lain daripada cerita ini mana? Nanti Bapak Ibu baca di rumah dalam Lukas 2 ayat 20. Di situ diceritakan tentang gembala kembali sambil memuliakan Allah. Itu kata-katanya sama, hypes trepsen. Kembali dengan tenang. Kemudian Lukas 24 ayat 52. Murid-murid kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Apakah para murid hari itu sudah beres urusannya? Belum. Nah, hari ini kita mau eksposisi dari Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Saya memberikan tujuan firman Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Mempercayai kuasa pujian akan memberi ketenangan saat menghadapi persoalan hidup. Bapak Ibu percaya kalau Anda nyanyi nyanyian rohani, jiwamu akan tenang, Bapak Ibu percaya? Kenapa? Karena di dalam setiap pujian itu ada kuasa. Nah, Maria melakukan itu. Makanya hal yang pertama Bapak Ibu perhatikan dalam Lukas 1 ayat 46 dan ayat 47. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ya, kita kalau membaca ayat-ayat ini karena kita sering ya membaca ini dalam peristiwa perayaan Natal, kita sudah hafal dan mungkin kita berpikir, Pak, ini cuma cerita. Tapi fakta yang sedang terjadi apakah seperti itu? Saya membaca ayat ini berulang-ulang Bapak Ibu. Sampai dari persiapan yang kemarin, kira-kira dari hari Kamis saya persiapkan ini, baru hari ini saya mudeng. Baru hari ini saya paham. Dalam judul perikopnya adalah nyanyian pujian Maria. Saya membaca dalam tafsir, kata pujian Maria, nyanyian pujian Maria. Dalam gereja mula-mula yang pertama, ya judul perikop ini adalah Magnificat anima mea dominum. Artinya apa? Jiwaku memuliakan Tuhan. Pertanyaan kita begini, sudah belum setiap hari jiwa kita memuliakan Tuhan? Sudah atau belum Bapak Ibu? Kalau menurut saya dari antara kita belum semuanya. Kenapa? Kita lebih banyak ngomel,
kita lebih banyak bersungut-sungut, kita lebih banyak suka menyalahkan orang. Nah ternyata Bapak Ibu dalam peristiwa ayat 46 sampai dengan ayat 56 dengan tema nyanyian pujian Maria. Kondisi Maria hari itu dalam keadaan kondisi yang terpuruk. Anda tahu persoalannya Maria apa? Saya punya catatan. Ya persoalan yang pertama, hamil dalam kondisi belum menikah. Itu membuat stres Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu mungkin yang pernah pacaran, kebablasan, ngerti-ngerti meteng. Saya mau tanya, stres gak? Loh ini ada pacarnya loh. Kalau konangan kan ujung-ujungnya pasti kawin, dah cuma itu aja. Tapi pertanyaan saya, waktu pertama kali, tiba-tiba saudara berkata, Mas, aku telat. Stresnya coba berapa lama? Kalau orang yang nekat, digugurkan, bisa mengakibatkan kematian dari janin plus ibu yang hamil. Maria hari itu hamil dalam kondisi belum menikah, stresnya coba seperti apa? Loh meskipun Tuhan sudah memberitahu, sama hari ini seringkali Anda kan diberitahu oleh Tuhan, hidupmu diberkati Tuhan. Tapi faktanya hari ini Anda punya masalah stres enggak? Nah hari itu Maria tuh stres, hamil di luar dalam kondisi belum menikah. Kemudian problem yang kedua, dihujat oleh masyarakat. Apalagi dengan aturan hukum Taurat yang sangat-sangat ketat. Hukumnya pasti hukum rajam. Anda tahu hukum rajam? Semua orang yang lewat, semua orang yang ada itu ambil batu dilempari dengan kata-kata kafir, najis, haram. Itu terjadi atas Maria itu, dalam peristiwa itu ancamannya itu. Kemudian apa lagi? Dipersoalkan oleh Yusuf. Saya berani pastikan Yusuf pasti tanya, kowe selingkuh karo sopo? Waduh. Anda dituduh selingkuh sakit hati enggak? Kalau suamimu, istrimu nuduh kamu selingkuh, sakit hati enggak? Hari itu Maria mengalami posisi itu. Kemudian apalagi? Hukum sosial masyarakat. Setiap orang yang ketemu pandangannya curiga. Ayo Anda yang mungkin pernah alami itu. Lewat matanya didelok ingin Anda sudah risih. Kalau sudah kondisi begitu saya mau tanya, berani ke gereja? Izin, enggak mau. Kemudian yang berikutnya Maria itu ditolak. Maria kena fitnah dan masa depannya tidak aman. Nah dalam kondisi yang seperti itulah firman Tuhan dalam ayat 35 menjelaskan Maria yang penuh dengan Roh Kudus. Tiba-tiba diliputi oleh kuasa roh, tiba-tiba dia bisa nyanyi, jiwaku memuliakan Tuhan. Seperti pujian tadi. Jiwaku merindu menyembahmu selalu. Jadi orang kalau sedang mengalami diliputi oleh Roh Kudus, mulut itu loh mau ngerem itu sudah tidak bisa. Nah Maria detik itu ngalami itu sehingga dia bisa berkata, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Makanya saya menghimbau kepada Bapak Ibu, kalau sedang ibadah, coba nyanyi itu serius. Amin. Kenapa harus serius? Pada waktu kita sedang serius di hadapan Tuhan, Roh Kudus itu bisa turun. Jadi Anda yang hari ini sedang punya problem berat, persoalanmu apapun, engkau tiba-tiba waktu dipenuhi dengan urapan Roh Kudus,
Anda mulai bisa nyanyi, Anda mulai bisa keluar dari batin. Yang keluar adalah apa? Suara pujian yang tulus di hadapan Tuhan. Nah, hal yang seperti ini jarang sekali Bapak Ibu bisa dialami. Makanya dalam ayat 46 sampai dengan ayat 56 ini ternyata apa? Maria ini sedang mengalami yang namanya manifest Roh Kudus. Orang kalau sedang mengalami manifest Roh Kudus gimana? Kena lagu pujian tuh nangis. Kena lagu pujian hati itu rasanya bergelora. Rasanya kepengen apapun. Makanya hal yang pertama ini penting Bapak Ibu. Ketika seseorang penuh Roh Kudus, bagaimana orang itu bisa pulang dengan membawa ketenangan? Roh Kudus itu akan memberikan ilham apa? Tuhanku lebih besar daripada. Yuk kita baca bersama-sama poin 1, 2, 3. Tuhanku lebih besar daripada persoalanku. Makanya Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Di sini saya tuliskan, kata memuliakan itu memakai kata megalinai. Itu dari kata magnificat tadi. Megalinai, artinya apa? Membesarkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Megalina ini artinya apa? Memperjelas sesuatu yang sebenarnya sudah besar. Jadi sewaktu saudara berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, Anda sedang memberikan sebuah kepastian. Anda sedang meneguhkan jiwamu sendiri bahwa Tuhanku jauh lebih besar dari segala sesuatu masalah yang ada. Nah cuma persoalannya bisa enggak kita itu mulai melantunkan hal-hal yang positif dari setiap perkataan pujian. Nah ini persoalan kita Bapak Ibu, waktu kita punya masalah, kita datang ke gereja, kemudian kita mendengar pujian, umumnya Bapak Ibu ini umumnya, orang tidak mau nyanyi, orang biasanya cuma gini, sambil merem, menikmati apa yang WL sedang nyanyikan. Kita nggak mau ikut andil mengambil bagian itu kenapa? Kita berpikir dengan kita menenangkan diri, menenangkan batin itu malah bisa membereskan. Padahal tidak begitu. Makanya ada sebuah inspirasi lagu yang berkata walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Yuk kita coba nyanyikan pujian ini ya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa
asal kau di sampingku. Bapak Ibu, pujian ini kan sebenarnya masalah itu belum selesai. Tapi pengarang lagu ini tahu, kalau kita memuji Tuhan, kalau kita mau nyanyi, kita mau memuliakan Tuhan, yang didapat apa? Damai. Yang didapat itu ketenangan. Nah, Maria hari itu Bapak Ibu mengalami segala sesuatu yang dibutuhkan. Gara-garanya apa? Jiwaku memuliakan Tuhan. Bagi kita yang hari-hari kemarin mungkin berkata, Pak, saya enggak bisa nyanyi. Pak, saya kalau nyanyi fales. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, suara falesmu itu enggak penting di hadapan Tuhan. Suara jelekmu, suara paraumu itu enggak penting di hadapan Tuhan. Yang paling penting hatimu tuh tulus memuji. Anda mau nyanyi bolero, mau nyanyi apapun, menurut Anda enggak bagus, Anda mungkin dinilai jelek, itu enggak penting. Tapi di hadapan Tuhan, sewaktu engkau timbul dari hatimu menyanyi, Tuhan senang. Amin. Saya pernah membaca sebuah cerita yang sangat baik. Cerita itu di sebuah gereja kuno di sebuah desa. Hari itu penyanyi-penyanyinya, karena ini adalah penyanyi-penyanyi desa, kalau nyanyi nadanya itu carpe diem. Pokoknya ya sudah pokoknya nyanyi tetapi gak karu-karuan begitu. Tapi yang aneh Bapak Ibu, gereja ini ramenya minta ampun. Gereja ini selalu full. Nah, karena gereja ini mulai maju, beberapa orang mulai berkata, Pak, kita mulai cari singer, pemimpin pujian yang suaranya bagus, kita datangkan dari kota. Akhirnya semua anggota jemaat yang merasa suaranya jelek setuju, oke, kita datangkan. Kemudian mereka mulai mengadakan nyanyian, seperti biasa nyanyiannya. Tetapi Bapak Ibu percaya nggak percaya? Gereja itu dalam waktu beberapa bulan tiba-tiba susut. Kehilangan jemaat. Nah kemudian para pendoa mulai cari tahu, kenapa? Tiba-tiba salah satu pendoa itu mengalami manifest, mengalami lawatan Tuhan. Di situ Tuhan bicara. Tuhan menyampaikan apa? Di gerejamu sekarang tidak ada suara yang tulus. Pendoa ini bingung, loh maksudnya gimana Tuhan? Kok nggak ada suara yang tulus? Bukankah beberapa waktu terakhir ini suaranya bagus-bagus semua? Tuhan menjawab, suara bagus tidak penting. Mereka hanya performa. Mereka hanya penampilan. Loh kok bisa? Iya, mereka cuma orang upahan. Tapi dulu waktu suaranya bolero nggak bagus, di hadapan Tuhan suara itu adalah suara yang paling merdu. Sesudah itu peristiwa itu terjadi, kemudian si pendoa ini sadar, nyampaikan semua, dikembalikan dalam posisi yang semula. Alamiah, suara bagus tidak penting. Kenapa? Tidak timbul dari dasar hati yang tulus. Suara bolero penting. Kenapa? Hatimu bisa tulus memuji, sadar diri. Oh iya ya, suaraku ini tidak terlalu baik. Aku mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Walaupun gunung itu tak berpindah. Yuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Lebih keras. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya
rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yakin bahwa pujian ini memberikan pengharapan baru. Pujian ini memberikan kekuatan. Maria sudah membuktikan. Jadi mari bersama-sama dengan pikiran yang datang daripada Allah Roh Kudus, kita mulai tempelkan di pikiran kita masing-masing. Tuhanku lebih besar dari persoalanku. Tuhanku lebih besar daripada persoalanku. Tuhanku lebih besar daripada persoalanku. Ini yang pertama. Kemudian hal yang kedua Bapak Ibu, kita harus mulai belajar mengucapkan perkataan profetis yang benar. Kita lihat dalam ayat 48 dan ayat 5-50. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu, Roh Kudus yang memenuhi hidup seseorang itu akan langsung memberikan perkataan-perkataan profetis yang positif. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 48, apa yang dikatakan Maria 2000 tahun yang lalu? Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya. Nah ini Bapak Ibu, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Anda sering nyebut gitu enggak? Waktu kita punya persoalan ngomong gitu enggak? Tidak. Kita seringkali ngomongnya gini, dasar sial, dasar kiri. Yang lebih ekstrim kadang-kadang ngomong, dasar bajingan. Anda perlu tahu, ucapanmu adalah doa. Perkataanmu adalah doa. Jadi kalau perkataanmu adalah perkataan profetis yang keliru, itulah hidupmu. Hari ini siapa yang tidak memuji Maria? Secara khusus saudara kita orang-orang Katolik. Doa saja judulnya apa? Doa Salam Maria. Kenapa enggak memakai kata doa salam Yesus? Ini karena salah satunya apa? Akibat dari perkataan positif dari Maria. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Anda hari ini sedang dimusuhi siapa?
Anda sedang difitnah oleh siapa, Anda sedang ditolak oleh siapa, itu enggak masalah. Kenapa? Ketika engkau mulai memperkatakan kepada dirimu sendiri, engkau mengucapkan perkataan-perkataan profetis, perkataan profetis yang positif, kuasa perkataan itu akan mengalir, ucapan itu akan menjadi sebuah bentuk doa. Makanya kenapa tema bulan ini, bulan Desember, gerejaku sempurnakanlah. Kalau Bapak Ibu menyadari banyak dari kita Bapak Ibu, perkataan kita adalah perkataan salah, ucapan kita adalah ucapan keliru. Jadi apa yang kau ucapkan berkali-kali, itu dalam tanda kutip Bapak Ibu, itu kayak menjadi jimat, menjadi ajian. Ini contoh yang paling simpel. Bapak Ibu boleh praktekkan kalau nggak percaya. Dan ini pasti sudah terjadi kepada banyak orang. Ketika Anda datang ke gereja di tempat ini, Anda selalu memberikan penilaian. Gereja ora jelas. Gereja tidak bertumbuh. Gereja nggak karuan. Gereja, pokoknya yang negatif-negatif. Bapak Ibu percaya nggak? Itu akan terjadi kepada dirimu. Secara otomatis engkau tidak akan pernah merasakan bahagia. Secara otomatis engkau pulang itu tetap dengan masalah. Kenapa? Ucapanmu keliru. Makanya melalui peristiwa ini dikatakan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Tuhan memperhatikan problem kita. Saya punya problem, Bapak Ibu punya problem. Tuhan itu perhatikan. Nah sekarang tinggal perkataannya. Anda mau berkata benar, Anda mau berkata positif, atau Anda mau berkata negatif. Anda mungkin masih mempertanyakan, Pak, kebenaran itu seperti apa? Ini loh pernah di tahun 2000 berapa ini saya lupa, mungkin sekitar 2012. Saya memberikan tema meninggikan Yesus menyelamatkan jiwa, Yohanes 12 ayat 32. Kenapa kita meninggikan Yesus kok keselamatan jiwanya muncul? Dalam ayat ini firman Tuhan berkata, kalau kita memuji Tuhan, Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa. Saya waktu membaca ayat ini, saya teringat dengan kesaksian seorang ibu pendeta bernama Ibu Tansil di Medan. Ibu Tansil ini seorang wanita tua, hari itu usianya waktu pertama kali terjun dalam pelayanan itu sudah 70 tahun. Dia seorang nenek, dia seorang Tionghoa yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Ngomongnya pletot-pletot gak karuan. Nah suatu hari Ibu Tansil ini mengalami sakit keras. Gak bisa makan, gak bisa angkat tangan, pegang sendok gak bisa. Nah tiba-tiba Ibu Tansil ini sebagai seorang yang hari itu belum mengenal Tuhan, didatangi oleh beberapa pendoa. Awal dia menolak, kenapa? Berbeda agama. Nah kemudian pendoa ini adalah pendoa orang Batak, tetap setia walaupun pernah diusir. Dengan kesetiaannya dia cuma ngomong, Ibu saya kepingin doakan Ibu. Ibu Tansil ini dengan logat Tionghoanya yang masih celat begitu, dia bilang, tidak, aku tidak mau, kira-kira begitu. Tapi karena pendoa ini terus berdoa, pada akhirnya apa Ibu Tansil mau didoakan. Dari kondisi yang amat sangat parah, hampir mati, tiba-tiba Tuhan memberikan keajaiban. Sembuh. Waktu sembuh Ibu Tansil mulai percaya Yesus. Kemudian dia bilang kepada si pendoa, Pak, kalau setiap minggu kita akan adakan doa di rumah saya bagaimana? Pendoa ini senang. Singkat cerita, mulai kumpul Ibu Tansil bersama anaknya. Suaminya masih nggak mau. 1 orang, 2 orang, kumpul. Tiba-tiba dalam hitungan 6 bulan, rumah ini penuh dengan jemaat jumlahnya 450 orang.
Nah, dalam kesaksiannya Ibu Tansil tuh ngomong, kenapa banyak jiwa yang bisa diselamatkan? Dia berkata, saya setiap hari memuji Tuhan. Orang bertanya, loh Bu, Ibu kan tidak bisa ngomong Indonesia dengan baik. Jawaban seperti yang tadi saya jelaskan, Tuhan tahu bahasa kita. Makanya firman Tuhan, pujian yang berkata apa? Tuhan pun tahu bahasa tetesan air mata. Dia cuma nyanyi, berceloteh, pokoknya lagunya lagu rohani. Lagunya enggak jelas apa. Nyanyi terus. 6 bulan 450 jiwa. Kemudian dia dirikan gereja. Gereja ini satu-satunya gereja di Indonesia, cuma satu sinode, satu gereja. Namanya Christian Church Assembly, CCA di Medan. Hari ini jemaatnya kurang lebih hampir 4.000. Ibu Tansil sudah almarhum. Tapi kegerakannya itu dahsyat. Kenapa? Dia memberikan pujian syukur kepada Tuhan. Makanya hari itu seperti halnya Maria dikatakan apa? Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Anda mau bahagia? Perkatakan perkataan yang memberkati. Walaupun kau mungkin hari ini sedang disakiti oleh siapapun, terserah itu. Hari itu Maria juga disakiti. Kalau ditanya, Maria salahnya apa? Apakah dia berzina? Kan enggak. Apakah dia menipu? Kan juga enggak. Tapi lihat, orang yang mau dipakai Tuhan. Orang yang mau dipergunakan oleh Tuhan menjadi alat. Sebelum fakta itu terjadi, orang itu pasti akan dihabisi oleh setan, oleh iblis, supaya undur. Makanya kalau Bapak Ibu hari ini banyak persoalan, Bapak Ibu, bukan berarti Anda jelek. Anda banyak persoalan bukan berarti Anda sialan, bukan. Tetapi ada tangan Tuhan yang sedang menopang dirimu. Tuhan mau pakai, iblisnya enggak senang. Makanya gangguannya muncul. Tapi kalau hari ini Anda bisa seperti Maria, memuji Tuhan, berani memperkatakan perkataan yang baik. Ayat 49 berkata, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun, temurun atas orang yang takut akan Dia. Jadi Anda bisa dipulihkan, Anda bisa diberkati dengan cara apa? Kunci terakhir, tetap takut, tetap menghargai Tuhan. Jangan pernah berkata, aku mundur, jangan. Dalam ayat ini Maria tidak menceritakan itu. Yang dia perkatakan adalah perkataan yang terus memberkati. Makanya yang terakhir, Maria itu bisa pulang dengan membawa ketenangan. Kenapa? Karena dia tahu, Tuhanku pembelaku. Apa saudara? Yuk kita baca dengan keras, 2, 3. Tuhanku pembelaku. Saya tuliskan, Maria dalam memuji Tuhan mendapatkan iluminasi, mendapatkan penglihatan, mendapatkan gambaran. Tuhan menghancurkan orang yang congkak. Tuhan menghancurkan orang yang sombong. Tuhan menghancurkan orang yang suka menghakimi. Dan Tuhan menunjukkan pembelaannya atas orang-orang yang rendah hati. Firman Tuhan dalam ayat 51-55 berkata, Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya,
seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Secara tafsir Bapak Ibu, waktu Maria sedang menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, dia melihat perbuatan Tuhan yang ajaib zaman Musa. Bagaimana Firaun itu ditenggelamkan. Dia melihat perbuatan Tuhan yang ajaib zaman siapa? Hana. Hana nggak punya anak. Hana dicerca. Hana dikata-katai oleh madunya. Terus ditekan. Tapi Hana melakukan apa? Dia memuji Tuhan. Jadi waktu itu Maria tuh memperoleh penglihatan-penglihatan itu, akhirnya dia mengatakan ia menurunkan orang yang berkuasa dan dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Makanya kalau hari ini mungkin Anda seringkali berkata begini, Pak, saya ini orang yang tidak punya daya. Kalau orang Jawa bilang, kulo niki tiang alit. Tiang alit kan tiang orang rendah. Anda percaya enggak suatu hari kelak Anda bisa ditinggikan Tuhan? Saya percaya. Kenapa? Dari setiap proses yang ada, tidak tiba-tiba seseorang itu hebat. Tapi dari sesuatu yang tidak enak. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kalau Bapak Ibu gak pernah ngalami, Bapak Ibu gak pernah merasakan proses Tuhan, ya Anda gak pernah sampai ke atas. Tapi coba yang hari ini Anda mungkin dari tahun kemarin nih, 2025 awal, Anda selalu berkata, wah masalahku banyak, problemku banyak, tantanganku semakin hari semakin berat. Saya cuma katakan satu hal, itulah yang namanya hampir finish. Yang lalu Pak Bekti waktu datang ke Temanggung, waktu tanggal 8, dia memberikan pesan kepada kami semuanya, para pengurus. Dia bertanya kepada Pak David, Pak David, kalau ada orang lari 10 kilometer, kemudian dia lelah dilari 100 meter. Kira-kira untuk sampai menuju 100 meter mau berhenti atau mau terus? Pak David jawabnya beda. Tergantung hadiahnya, Pak. Terus Pak Bekti melanjutkan, bukan masalah hadiah. Kalau tahu yang kita tempuh itu 10 kilometer, baru 100 meter otomatis kita berhenti. Kenapa? Terlalu jauh. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita semuanya itu sudah lari 9,9 kilometer. Cuma kurang 100 meter. Finishnya itu sudah hampir kelihatan. Pertanyaannya, kalau finishnya itu hampir kelihatan, Anda mau berhenti atau mau terus walaupun Anda lelah? Terus. Sama, kita diminta oleh Tuhan begitu. Kita sudah melalui 2025. Kurang 3 hari, Anda mau berkata, aku mandek. Anda rugi. Makanya menutup tahun ini, yuk kita pulang dengan membawa damai. Kita pulang itu dengan tenang. Kuncinya apa? Percaya bahwa Tuhanmu jauh lebih besar dari setiap persoalanmu. Yang kedua apa? Ucapkan perkataan profetis yang benar. Mulai hari ini hilangkan kata-kata negatif, apapun itu. Jangan pernah berkata yang negatif. Jangan. Kenapa? Itu doamu. Tapi begitu engkau selalu berkata yang positif. Termasuk gereja kita ini bisa menjadi gereja yang besar. Waktu saudara berkata apa? Gerejaku diberkati Tuhan, pendetaku diberkati Tuhan, jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Itu terjadi.
Amin. Dan yang terakhir Anda harus percaya, Tuhanku adalah pembelaku. Jadi kondisinya apapun, hari ini kita punya kepastian, menutup akhir tahun ini, Tuhanku adalah pembelaku. Aku nanti pulang dari tempat ini, aku sudah membawa kemenangan dari Tuhan. Amin, Tuhan memberkati kita semuanya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Melewati tangisan, rasa sesak di dada. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Engkau yang punya kuasa. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian ini dengan iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, Padamu Tuhan yang setia, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Mari kita bersama-sama merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu di tahun 2025. Mungkin kau berpikir, Tuhan, aku masih banyak masalah. Aku banyak beban, bahkan bebanku pun bertambah-tambah. Aku selalu disalah-salahkan. Aku selalu dipojokkan.
Aku selalu menjadi biang persoalan. Tetapi hari ini kita mendengar apa yang Tuhan katakan. Tuhan memberikan jalan keluar melalui apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui kehidupan Maria. Maria yang penuh dengan Roh Kudus. Dia diliputi oleh kuasa ilahi. Dan pada akhirnya, di dalam pergumulan yang sedang Maria hadapi, Maria bisa menaikkan pujian kepada Tuhan. Dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan, kata Maria. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Mungkin hari ini engkau sedang berkata, Tuhan, aku sedang tidak kuat. Aku sudah tidak bisa bertahan. Tuhan menyatakan dalam hidupmu, engkau pasti bisa, engkau pasti mampu. Mari mungkin di antara Bapak Ibu, di akhir tahun, engkau menginginkan kekuatan yang baru, engkau boleh angkat tanganmu. Jangan lihat kanan kirimu, tetapi pandang Yesus sebagai Tuhan dan keselamatanmu. Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada. Engkau yang sudah mengangkat tangan, kau boleh berdiri tempatmu masing-masing. Izinkan pagi hari ini Tuhan melawat, mengempartasikan kuasa Roh Kudus-Nya. Yakin percaya, saat lawatan Tuhan itu terjadi keajaiban. Keajaiban mengalir. Yang setia, Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Engkau yang sudah berdiri, maukah sekarang kau maju ke depan untuk didoakan? Mari bersama-sama lembutkan jiwamu, lembutkan hatimu, minta kepada Allah Roh Kudus, minta kepada Tuhan yang hidup, meyakini bahwa ada kuasa yang mengalir bekerja. Terima kasih. Walaupun Tuhan, Kau yang berkarya, Engkau yang akan menyelesaikan persoalan. Persoalan itu tetap ada, tetapi hari ini Tuhan berkata, tenang,
tenang di dalam kuasa hadirat, mengalir Roh Kudus, penuh api kemuliaan, lembut di dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus, kuat kuasa Tuhan yang menyelesaikan damai itu tetap ada, bukan karena sebuah kondisi yang sudah terjadi, tetapi Tuhan yang meneguhkan jiwa. Tuhan meneguhkan jiwamu sekarang. Terima Roh Kudus dalam damai, damai Allah memerintah di dalam nama Yesus. Ya, terima di dalam hadirat Tuhan kasih. Jangan pernah menyerah, meskipun orang berkata yang buruk, tetapi yakin percaya ada kekuatan ilahi mengalir. Darah Yesus menguduskan. Terima anugerah, pertolongan kasih. Damai Allah yang memerintahkan. Damai Allah, damai Allah, damai Allah, damai Allah, damai Allah, damai Allah, damai Allah. Terima. Dalam kuasa anugerah, Roh Kudus berkarya. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan. Sekarang terima dengan kerendahan hati. Roh Kudus yang memerintah tenangkan jiwamu, tenang mengalir, damai, penuh Roh Kudus di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, api kemurahan, damai mengalir Roh Kudus. Tuhan, karyamu indah, damai memerintah, penuh Roh Kudus yang berkarya. Ampuni hidup masa lalu. Sekarang beri damai, meninggalkan 2025 dengan damai, urapan baru di dalam nama Yesus. Terima kasih. Damai sejahtera yang mengalir. Jangan takut, Tuhan itu pembelamu. Tuhan itu pembelamu. Damai Allah berkarya bekerja. Mengalir Roh Kudus berkarya dengan percaya. Engkau memerlukan damai ini. Engkau selalu berkata aku capek. Sekarang rubah perkataanmu. Aku kuat di dalam nama Yesus. Kuat di dalam nama Yesus. Damai. Terima di dalam Yesus. Kasih Tuhan yang menyelesaikan masalah boleh tetap ada, tetapi kekuatan ilahi hari ini bekerja mengalir. Kekuatan ilahi hari ini bekerja mengalir. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, urapan dalam nama Yesus. Tangan Tuhan mengalir bekerja berkati. Terima kasih karunia, ya, penuh Roh Kudus mendamaikan jiwamu. Di dalam nama Yesus. Bukan dengan kekuatan, semua karena anugerah. Hari ini kau tahu, di dalam Tuhan ada pembelaan, di dalam Tuhan ada kekuatan. Damaikan hatimu, berdamai dengan Tuhan, mengalir Roh Kudus, terima, dipulihkan, diberkati, dikuduskan di dalam nama Yesus. Damai Allah memerintah. Haleluya. Engkau orang yang haus dan lapar. Hari ini kau tahu Tuhan berkarya. Hari ini Tuhan berkarya. Kau merasakan damai Allah memerintah. Damai Allah memerintah, ya terima.
penuh dengan Roh Kudus. Dalam damai Allah mengalir, pekerjaan besar, berkat besar, kasih karunia yang besar, urapan di dalam nama Yesus. Pulang dengan membawa kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Damai, kekudusan dari Allah. Kekudusan dari Allah memerintah jiwamu. Kekudusan dari Allah memerintah jiwamu di dalam nama Yesus. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dipikirkan dalam hati, itu yang Tuhan akan sediakan. Kasih Tuhan hari ini bekerja mengalir. Roh Kudus yang berkarya, terima anugerah, terima damai Allah, damai Allah. Kuat di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kekuatan ilahi. Walaupun masalah masih ada, mengalir atas ini. tetap percaya Segala beban, rencana ikatan-ikatan dosa masa lalu dipatahkan, dicabut di dalam nama Yesus. Lepas darah Yesus yang menguduskan. Tangan Tuhan yang ajaib menolak setiap roh intimidasi. Dasar kasih Tuhan mengalir, dasar kasih Tuhan mengalir di dalam hatinya. Sekarang tenang dan teduh, tenang dan teduh di dalam nama Yesus. Darah Yesus memberkati saudara kami Freddy di dalam berkat pengurapan Allah Roh Kudus. Menolong. Terima kasih. Haleluya. Ya, terima api Roh Kudus. Terima api Roh Kudus. Damai Allah. Kasih karunia. Damai Allah bekerja berkarya. Tuhan menunjukkan kuat kuasa-Nya yang ajaib. Dari sejak lama Tuhan berkarya. Hari ini Tuhan berkata, rendahkan jiwamu, rendahkan jiwa, rendahkan jiwa. Hari ini kuat kuasa Tuhan berkarya, mendamaikan, damai, 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 mengalir Roh Kudus, karya Allah hidup di dalam. Sekarang damai, Tuhan yang memerintah. Haleluya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Perbuatan Tuhan ajaib mengalir hari ini, mengalir kembali. Tuhan berkata, jangan melihat apa yang melihat hari ini, tetapi pandang kemuliaan Tuhan yang menyamar. Kalau ada gangguan, karena itu sudah menyukai setiap orang yang akan diberkati oleh Tuhan sekarang kuat di dalam Tuhan. Mengalir Allah Roh Kudus. Kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, mengalir damai dalam nama Yesus. Kasih Tuhan disembuhkan dari berbagai kelemahan, dipulihkan dari berbagai kelemahan, dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan karyamu ajaib menolong kehidupan anak ini, dijauhkan dari mara bahaya maut, pagar perlindungan Tuhan, berkarya bekerja mengalir di dalam nama Yesus. Urapan baru, hati yang baru, hati yang baru diurapi, diurapi, diberkati, diurapi, diberkati, diurapi, diberkati. Ya Tuhan, apimu menghangatkan jiwanya, apimu menghangatkan jiwanya. Segala kecewa, segala benci diangkat oleh Tuhan. Kemarahan-kemarahan yang tersimpan dalam batin dipatahkan oleh kuat kuasa. Darah Yesus yang memerdekakan sekarang. Damai, damai Allah, damai Allah mengalir bekerja di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau menolong akan orang tua kami dengan berkat kasih dan damai Allah. Kuat kuasa anugerah mengalir
Iya, damai, damai, damai. Tenang kata Tuhan, damai. Damai di dalam nama Yesus. Api kemurahan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk anakmu Tuhan, Bapak Indarto, di masa lanjut usia, tolong hatinya, beri ketenangan, keteduhan. Damai, membawa sukacita. Di dalam nama Yesus, damai Allah memerintah. Tuhan juga menolong Ibu Yulia di masa lanjut usia. Tuhan menolong dengan kasih karunia yang semakin bekerja melimpah. Kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tetap percaya. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berindah, tetap percaya Engkau yang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya api kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Di penghujung tahun, di hari terakhir, di minggu terakhir, kami meyakini Tuhan melepaskan kuat kuasa yang ajaib, sehingga kami pulang dengan membawa kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mempercayai bahwa setiap apa yang Tuhan ajarkan boleh menjadi bekal yang baru di dalam kehidupan kami, menyongsong tahun 2026 dengan api kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa di surga, dan kalau sebentar kami akan bersama-sama memberikan korban syukur yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, kami memberi dengan kerelaan hati kami, dan kami percaya Tuhan, kami akan kembali menerima berkat, kembali menerima rahmat yang daripada Tuhan, berkali lipat dari apa yang kami taburkan. Tuhan, Kau memberkati akan sidang jemaat-Mu yang sedang memberikan hal-hal yang baik untuk gereja di tempat ini.
Tuhan menolong juga untuk para petugas kolektan yang menjalankannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban syukur persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Saya serahkan kepada Rosa. Kita akan mengangkat pujian mengatakan iso ora iso. Yang sudah Bapak Ibu berikan, kiranya Tuhan akan membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah menolong kami semuanya sepanjang tahun 2025 sampai hari ini. Penyertaan-Mu ajaib, pertolongan-Mu heran. Kami dicukupkan. Kami tidak pernah mengalami kerugian karena Tuhan beserta dengan kami. Pengharapan kami Tuhan di tahun mendatang, Engkau terus memberkati dan menolong kami. Secara khusus Tuhan dengan berkat damai, berkat sejahtera yang daripada Tuhan. Sehingga kami boleh menapaki tahun 2026 dengan kekuatan yang ilahi. Dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu semakin bekerja melimpah. Kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Yang mengalami kekurangan, Tuhan terus memberkati. Ya, Yesus. Bahkan ketika kami membutuhkan segala sesuatu yang kami perlukan, Tuhan juga mencukupkannya dengan cara yang heran. Amin. Terima kasih, kami pagi hari ini berdoa untuk saudari kami Twista yang berulang tahun kemarin Tuhan tanggal 22 Desember. Segala berkat, segala anugerah, segala kasih karunia, dan keberhasilan meliputi hidupnya. Amin. Keluarganya juga diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan melalui Twista, nama Tuhan semakin dipuji, nama-Mu semakin dipermuliakan. Amin. Hamba-Mu berdoa Tuhan memberkati Ibu Etik. Tuhan bersyukur dia boleh pulang ke rumah dengan keadaan sehat. Kami terus berdoa Tuhan supaya Engkau tambahkan kekuatan, kesehatan yang baik. Sehingga Ibu Etik bersama keluarga terus bisa memuji mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tidak lupa Tuhan berdoa untuk Bapak Rinus di masa lanjut usia. Tuhan juga menolong, memberkati, memulihkan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk rangkaian ibadah tutup tahun, awal tahun.
Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati kami semuanya. Memberkati bangsa Indonesia, memberkati pemimpin di Indonesia, memberkati Temanggung, memberkati kota-kota yang lain, memberkati daerah yang sedang kena bencana. Tuhan menolong dengan keajaiban. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami berpisah. Kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, membawa damai, membawa kasih karunia Tuhan Yesus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Terima kasih